Assalamualaikum, hai semua, welcome back to Umu Sanom Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Enjoy the video. Jadi di video kali ini saya akan ngisi kuesioner pra-screening perkembangan anak saya. Sekarang usianya 20 bulan. Ini kuesionernya saya dapat dari buku Rumah Main Anak. Sebelumnya saya udah pernah review buku ini juga, nanti link videonya saya tulisin di bawah. Jadi kalau bunda-bunda sekalian mau ngisi juga kuesioner pra-screening perkembangan, itu bisa diunduh langsung di tumbuhkembang.info. Nanti tinggal pilih link usianya. Atau misalkan di antara bunda-bunda sekalian ada yang anaknya usia 18 sampai 20 bulan, nanti bisa bareng-bareng saya kita jawab pertanyaan kuesionernya. Soalnya nanti pertanyaannya juga akan saya cantumkan di dalam video ini. Cara menggunakannya itu menggunakan link usia. Di sini link usianya ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya. Posisinya sekarang anak saya usianya 20 bulan. Kan di sini nggak ada ya di link usianya. Nah, kalau misalkan anak kita 20 bulan dan tidak ada di link usia, maka kita pakai usia yang di bawahnya. Jadi nanti saya akan pakai yang link usia 18 bulan. Untuk cara pengisiannya itu nanti ada 10 soal, tinggal kita jawab aja iya atau tidak. Setelah itu nanti akan kita total berapa jumlah ya yang kita peroleh gitu. Kalau jumlah hiyanya 9 sampai 10 berarti perkembangan anaknya sesuai. Kalau jumlah hiyanya 7 atau 8 berarti perkembangannya meragukan. Kalau jumlah hiyanya 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Nanti untuk cara penanganannya akan kita bahas setelah kita mengisi kuesionernya. Sekarang kita langsung aja coba ngisi kuesionernya. Ini saya akan pakai 10 poin yang ini. Kita mulai dari yang nomor 1. Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai? Bunda tinggal pilih aja, ya atau tidak. Kalau misalkan Bunda ragu-ragu, kira-kira bisa apa enggak ya, mungkin anaknya bisa diajak dulu untuk bertepuk tangan atau melambai-lambai. Melambaikan tangan gitu ya. Kalau tidak, bisa dipilih tidak. Yang kedua, apakah anak dapat mengatakan papa ketika memanggil atau melihat ayahnya? Atau mengatakan mama jika memanggil atau melihat ibunya? Yang ketiga, apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik? Yang keempat, apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih? Lima, tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian kembali berdiri? 6. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? 7. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung? 8. Apakah anak-anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk? 9. Jika Anda menggelindingkan bola ke anak, apakah ia menggelindingkan atau melemparkan kembali bola kepada Anda? Yang terakhir, apakah anak dapat memegang sendiri cangkir atau gelas dan minum dari tempat tersebut tanpa tumpah?
Nah, itu dia 10 pertanyaan udah saya bacakan dan udah kita jawab juga. Sekarang kita akan lihat penjelasannya. Nah, di sini ada yang untuk anak dengan perkembangan sesuai. Orang tua atau pengasuh sudah mengasuh anak dengan baik. Pola anak selanjutnya terus dilakukan sesuai dengan bagan stimulasi sesuai umur dan kesiapan anak. Keterlibatan orang tua sangat baik dalam tiap kesempatan stimulasi. Tidak usah mengambil momen khusus, laksanakan stimulasi sebagai kegiatan sehari-hari yang terarah. Yang terakhir, ikutkan anak setiap ada kegiatan di posyandu. Nah, misalkan bunda-bunda sekalian tadi yang ikut saya menjawab kuesioner dan mendapatkan jawaban dia 7 atau 8. Ini penanganannya ya bun. Yang pertama, konsultasikan nomor yang jawabannya tidak. Jadi di antara 10 pertanyaan tadi, mana yang jawabannya tidak, itu bunda harus memberikan anak bunda stimulasi yang lebih sering. Stimulasi yang menunjang poin yang jawabannya tidak tadi itu ya bun. Lakukan stimulasi intensif selama 2 minggu untuk mengejar ketertinggalan anak. Kemudian apabila posisi anak sedang sakit, maka lakukan pemeriksaan ke dokter atau dokter anak. Tanyakan apakah penyakit anak tersebut yang menghambat perkembangannya. Setelah 2 minggu, misalkan jawabannya masih M, meragukan ya kalau M. Kalau S itu sesuai, kalau M meragukan. Kalau jawabannya masih M atau meragukan, yaitu mendapatkan jawaban iya kisaran 7-8, maka segera dikonsultasikan ke dokter spesialis atau ke rumah sakit dengan fasilitas klinik tumbuh kembang. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Like video ini kalau bunda-bunda sekalian suka sama videonya. Dislike kalau misalkan ada yang kurang. Jangan lupa untuk tuliskan kritik, saran, dan komentar serta request bunda-bunda sekalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.